A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Istiqomah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini betul-betul bisa menjadi penyebab datangnya kebaikan di waktu yang akan datang insyaallah. Baiklah jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba manfaatkan waktu kita ini di siang hari yang semoga Allah jadikan berkah. Ada sebuah bab dalam kitab Ad-Dawa Dawa, bab yang menjelaskan tentang perbedaan antara baik sangka dan orang yang terperdaya. Jadi ada perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Maksudnya, ketika banyak orang yang hidup di atas muka bumi ini, dia tidak berilmu buat tujuan hidup untuk apa. Bak kayu kering yang terombang ambing di atas tingginya gelombang dan badai. Iya, dia mungkin orang yang berbaik sangka mengatakan bahwa tidak mungkinlah Allah ini uji kita nggak sanggup, husnuzon aja. Tapi tanpa ada melakukan muqaddimah pada sebuah sabab, karena Allah tidak mungkin tidak kasih makan orang. Tapi kalau dia nggak kerja kan nggak mungkin gitu ya. Jangankan kita, lawang Maryam saja ibunya Isa alaihissalam disuruh menggoyang-goyangkan batang korma kan, supaya jatuh tuh buah korma. Padahal yang pernah umroh pernah lihat pohon korma kan, gede gak? Kalau digoyang-goyang gak kira-kira? Ini menandakan adanya usaha untuk mendapatkan sesuatu. Berbaik sangka saja nggak cukup tanpa ada muqaddimah untuk menyebabkan datangnya sangka baik kita sama Allah. Atau mungkin kita orang yang terperdaya, hidup ini gimana ujian, sehingga kita menjadi orang yang terwarnai oleh ujian. Sementara kalau ulama sering mengatakan justru orang yang sukses itu orang yang nggak terpancing ke permainan orang lain, punya warna sendiri. Ya, orang Islam harus begini nih. Kita jangan bergaul sama orang pengajian pakai busana muslim muslimah. Giliran diajak gaul sama orang-orang di mall, ya stylenya style mall lah. Ntar buat kondangan lain lagi. Ini bunglon namanya. Kalau orang Islam itu di bumi manapun dia berpijak, ukurannya Allah, yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi gitu loh. Sehingga nanti ukurannya kalau seandainya azan berkumandang, dia nggak repot lagi cari mukena atau busana muslim, karena bajunya sudah layak buat sholat. Ukurannya itu.
Ya, jadi bukan ukurannya pekerjaan dunia, bukan. Ukurannya ibadah. Yang pantas buat Allah, pantas buat semuanya. Tapi yang pantas buat semuanya, buat dunia, belum tentu pantas buat Allah. Itu orang Islam. Karena memang Islam itu sendiri ya'lu wa la yu'la. Agama yang betul-betul transparan, yang gak terkalahkan. Agama yang pantas diterapkan di mana saja. Kita ngomong agama di pojokan kutub utara sampai dengan kutub selatan, asal yang kita bawa itu qala Allah wa qala Rasul, cocok. Cuma kenyataannya tidak seperti itu, Ustaz. Banyak orang mengatasnamakan qala Allah wa qala Rasul malah jadi pada bengkelai, ribut. Ya memang biasanya kalau keributan timbul karena akal nggak difungsikan gitu loh. Ketika dalil sampai, Quran disampaikan, hadis disampaikan, kesinggung pemahamannya, ngambek. Quran, sunnah difitnah, dicari salahnya orang untuk membenarkan kesalahan mereka. Aduh, Masya Allah. Ya saya masih ingat hujatan kemarin di Facebook ya, dari ini kekeran Al-Hujjah ini. Ya, makanya memang paling baik itu kalau kita ngesut ini memang perlu ada sortir gitu loh, karena fitnah muskilah. Padahal dalam hikayat tersebut kita memuji Imam Ghazali karena beliau wafat sambil memegang Sahih Bukhari. Ya. Imam Ghazali yang memegang Sahih Bukhari, beliau sedang mendalami Sahih Bukhari. Ketika kita jelaskan tentang kesalahan beliau, ini pengikutnya marah-marah, waduh, karena dipotong-potong. Padahal kalau orang yang berilmu ketika datang dalil wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau ada dalil dari Allah dan Rasul kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, itu lebih aman. Ya, karena disitulah akal berfungsi. Ketika yang kita pahami salah, ada yang mengingatkan alhamdulillah. Itu pendapat Imam Syafi'i loh. Idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Itu perkataan Imam Syafi'i. Makanya kita bukan menjadi orang yang keras hati sampai dalil malah ngambek. Ini kan Masya Allah, akal nggak berfungsi. Ya saya memang tahu itu Quran, Ustaz. Saya tahu itu hadis. Tapi kata guru saya, siapa gurumu? Ini kan bahaya sekali ya. Kita nggak pengen begitu. Ini ada perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Berbaik sangka yang kebablasan juga ada, sampai berhusnuzon, sampai nggak ada usaha. Ya, Allah udah yang namanya anak ntar bisa jalan sendiri, nggak usah dilatih. Innalillah. Ya mungkin dia bisa jalan, cuma kan lama bergulirnya waktu. Udah pokoknya yang saya tahu sih seperti ini, seperti itu gitu ya. Ya, dalil menjelaskan tentang bagaimana cara beragama dengan baik. Jamaah yang Allah muliakan, ada bentuk baik sangka. Baik sangka itu diterjemahkan sama beliau adalah khauf. Baik sangka itu artinya adanya roja, harapan, dimana siapapun yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat mencegahnya dari berbuat maksiat. Artinya orang yang berbaik sangka ini orang yang tahu sekali bahwa seluruh kebaikan yang diinginkan adanya di sisi Allah. Makanya dia pegang hukum. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin dia dapatkan tanpa mentaati Allah. Pokoknya husnuzon dia dalam hal ini, yang saya tahu sesibuk apapun azan berkumandang sholat. Yang dia tahu sesibuk apapun ketika kewajiban mendatangi dia, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Ini orang yang betul-betul berhusnuzon, karena ini bagian dari ketaatan dan tidak mungkin dia dapatkan kebaikan tanpa mentaati Allah. Kemudian orang yang yakni
bersangka baik ini seperti orang yang memiliki sebidang tanah, tetapi sebidang tanah tersebut sebidang tanah tersebut dimanfaatkan olehnya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Alasannya simpel, kenapa? Karena saya manusia. Kalau sudah bahasanya manusia, di surat Al-Muluk ayat 15 Allah pernah berfirman, Allah tegas mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur." Ada ayat Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan." Allah telah bikin bumi untuk kamu ini mudah. Iyalah, buat manusia bumi ini mudah banget. Manfaat bumi itu macam-macam. Kita kerja apa aja, ternak, tani, pasti kita butuh bumi, dan bumi mudah kita olah. Bumi nerima, mau dicor, dibikin tiang pancang, silakan. Mau dilukuk, dipacul, dikasih pupuk, diairin, tanam padi pun silakan. Mau digemburin, diunduk-undukin, ditanam ubi, singkong pun silakan. Atau mau dibikin apa silakanlah bumi ini. Bumi monggo saja. Buat manusia bumi cocok. Nggak usah khawatir. Di bumi orang bisa berjalan, di bumi orang bisa berlari, di bumi orang bisa menjadi sesuatu lah. Bumi ini mudah buat manusia, makanya dia coba manfaatkan. Yang lainnya, buat manusia bumi ini kita lempar satu biji, balik ratusan biji loh. Buat manusia ya, ambil satu biji jagung, masukkan ke dalam bumi, besok numbuh tuh jagung, pohon jagung. Satu pohon ada 2 buah. Itu kalau dibuka itu buahnya ratusan biji. Masya Allah. Kita buang satu biji rambutan, biarkan sekian tahun tumbuh pohon rambutan berbuah sekian biji. Masya Allah. Ini bumi betul-betul menguntungkan manusia loh. Cuma manusia, makhluk lain nggak diuntungkan. Makhluk lain nggak diuntungkan. Kalau manusia diuntungkan. Ya, kita punya ikan di akuarium, ikan hidup di air. Kalau kotorannya nggak dibersihkan, mati tuh ikan. Kita buang tinja sebanyak apapun di bumi ini, bumi nerima, bahkan keluar pohon yang bagus, kembangnya bagus, buahnya bagus. Lihat tuh, ini bumi takut sama manusia betul-betul. Ya, apapun yang kita buang ke dalam bumi, keluarnya yang baik. Masya Allah, ini semua kemudahan. Makanya tadi saya katakan, orang yang berhusnuzon dalam hal ini, orang yang betul-betul berbaik sangka ke Allah, karena alasannya kuat. Allah yang mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha." Allah telah ciptakan bumi ini mudah buat kalian. Kalau memang bumi ini mudah, famsu fi manakibiha. Bukan wamsu, famsu. Ya, di Al-Muluk ayat 15 kalau dibuka dalilnya tuh famsu. Famsu fi manakibiha. Al-Muluk sering baca gak? Sering ya. Ini surat yang kita baca sebelum tidur. Kita tuh kalau mau tidur tuh suruh banyak baca, ada ritual sebelum tidur. Sering gak dilakukan ini? Berwudu sebelum tidur, itu sunnah. Kemudian boleh sholat witir sebelum tidur. Asal mau tidur boleh witir. Jangan diterjemahkan abis isya witir terus nonton, bukan begitu ya. Jadi witir itu lebih diterjemahkan buat orang yang udah nggak kuat matanya, takut nggak bangun. Witir, li'anal witir hak, karena witir hak, Nabi nggak pernah tinggalkan. Gitu. Nah kalau sudah witir selesai, baca ayat kursi. Ayat kursi Allahul A'la itu ya. Baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, betul. An-Nas 3 kali. Suruh tiup, balur ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali tiupan, betul. Sunnah baca kuliah 4 kali untuk menjauhkan kekufuran, kesyirikan dalam hidup. Ini hadis Nabi kepada anaknya Fatimah. Kemudian setelah dia itu baca surat itu sudah, baru sunnah baca 2 ayat 2 surat kembar.
Namanya Al-Muluk sama As-Sajadah. Al-Muluk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat. Kapan tidurnya Tat? 30 ayat kan kalau buat yang apal 10 menit. Buat yang baru Iqra 1 entar 3 jam entar urusannya. Selesai ini 2 tahrim. Ya. Sholatu khairum minan naum subuh. Ya makanya biasain baca. Jadi nanti nggak berat. Orang kalau biasa baca gampang. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini dzalul. Bumi ini mudah buat manusia. Makanya mudah. Dan dia berhusnuzon kalau bumi ini mudah, dia nggak ngayal. Apalagi dia tinggal di Indonesia, negeri yang penuh dengan kesuburan kan. Oh nggak khawatir. Makanya saya kadang-kadang suka heran kalau ada orang tinggal di Indonesia bengong. Kenapa bengong? Aduh kerja apa ya? Ya Allah kerja apa ya? Ini bumi super subur kerja apa? Minta batang singkong di Bogor banyak, tancepin rawat, daunnya dipakai buat bikin buntil, sayur daun singkong, singkongnya bisa dipakai buat makan. Aduh, nih bumi gampang betul. Makanya aneh, saya mah aneh kalau lihat orang laki nggak bisa kerja tuh aneh. Harga diri seorang laki-laki ya kerja, gitu loh. Saya suka mensupport gini, senang banget gitu loh. Harus keluar kayak burung tuh, terbang pagi kosong temboloknya, balik sore penuh insya Allah. Burung aja yang nggak bisa ngomong, nggak bisa telepon, bisa jamin rezekinya, apalagi kita. Jadi nggak ada kata sulit. Ayo berhusnuzon, berbaik sangka sama Allah, karena Allah telah berikan kemudahan yang banyak dalam hidup ini. Allah nggak bikin kita sulit. Kita mau pakai gaya apa di dunia pas. Anda mau berlari, Anda mau berjalan, menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, Anda mau berenang bak ikan pun silakan, terbang dengan pesawat bak burung pun silakan. Ini bumi monggo buat manusia. Nggak ada yang sulit buat manusia. Sehingga dia berbaik sangka, oh ya adalah betul kata Allah, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Di bumi kau dilahirkan, di bumi kau dibesarkan, di bumi kau diwafatkan. Bumi ini cukup sampai kapan juga buat manusia. Makanya kalau ada orang barat bilang ngayal pengen bikin kontrakan di bulan, udah bohong dah. Bohong udah. Dipikir bulan nggak punya panas kali ya. Walaupun nggak sepanas matahari, bulan tuh mengandung panas yang tinggi. Yang orang nggak bakal bisa tinggal di sana. Udah qanaah dengan bumi, ini bumi bakal cukup sampai kiamat, nggak bakal sesek. Habis kalau tiap orang lahir tiap hari bumi penuh, Ustaz, emang nggak ada yang mati? Mati pasti. Bahkan kadang-kadang gempa bumi sekian ratus ribu langsung mati gitu ya. Iya. Udah makanya sama Allah kita berhusnuzon, ini bumi cocok buat kita insya Allah. Ya, jangan khawatir sudah. Nah, lain sama orang yang apa terperdaya. Orang yang terperdaya ini orang yang memang limbung, hidupnya tanpa ilmu, hidupnya cuma taklid. Udah bangga betul jadi merasa besar walaupun ekor kakap gitu loh. Sombong menjadi anak buah yang diomongin bosnya mulu dah. Kalau bosnya nggak ada ya bapakku gitu loh. Makanya kalau kata pepatah Arab itu buat anak-anak muda, innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu kana abi. Pemuda itu yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak moyang saya gitu loh. Jadi kalau bapakmu orang hebat itu kan bapakmu lakamu gitu loh. Belum jelas. Suruh berkata ha anadha, inilah saya. Sejarah dimulai dari diri kita sendiri. Buat sejarah yang baik. Mungkin orang tua kita nggak baik, jadilah anak yang baik buat dia. Begitu bahasanya. Ya. Jadi bukan pesimis. Ada kayak sih saya nggak bakal sukses dan turunan saya nggak jelas. Ini orang kok putus asa ya. Habis orang tua saya agamanya nggak jelas, Nabi Ibrahim juga bapaknya nggak jelas, gitu ya.
jadi orang hebat. Nggak boleh begitu, nggak boleh pesimis kita hidup ini. Ya saya emang nggak bakal kaya deh, Ustaz. Aduh, orang tua saya kagak ada yang bisa kerja atau juga. Itu kan dia lah, kamu lain lagi ceritanya. Ayo manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dimaksimalkan berbuat banyak kebaikan. Iya, jadi bukan seperti layangan limbung, orang yang bingung, bukan. Karena kalau orang yang terperdaya itu kayak orang yang menikmati kenikmatan tapi nggak maju gitu loh. Orang yang terlena dengan kemudahan. Kayak surat At-Takasur tuh. Di juz amma tuh ada surat At-Takasur. Dilihat deh coba deh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin. Yang belum hafal hafalin dulu 5 menit. Itu surat yang mengabarkan banyak orang yang terlena. Kenapa terperdaya? Alhaakumut takasur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha alhatni anis shalah. Beliau memanfaatkan kalimat alhaakumut alhatni anis shalah. Pernah Nabi sholat, di depannya itu Aisyah punya kain baju yang bergambar. Kata Rasul, innaha alhatni anis shalah. Aisyah, tuh baju yang ente pakai bikin aku lalai. Kenapa? Karena bermotif makhluk hidup. Sehingga nanti ada hukum kita kalau sholat, kalau bisa jangan yang bermotif. Kalau mau yang bermotif paling belakang dah, supaya orang nggak ngelihat. Ini kadang-kadang bercerita sampai kayak komik tuh baju. Orang Allahu Akbar kayak ngebaca begini gitu. Tanggung dosa. Kita mungkin nggak merasa mengganggu orang sholat, cuma penampilan kita merusak orang sholat. Itu mungkin. Ya, kita merasa menyuruh orang sholat, padahal bacaan kita membuat orang kapok. Mungkin nggak? Mungkin. Macem-macem. Makanya di Islam darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Bukan cuma perintah kebaikan dilakukan, itu mah biasa, standar orang harus. Nggak ada yang spesial kalau kebaikan dia lakukan. Walaupun kita hidup di zaman dimana kita berbuat baik, orang heran. Anak muda berangkat haji, orang heran, dibilang gile. Si itu kemana? Udah lama gak ketemu, kan haji. Wih gile loh. Ini zaman subhanallah, orang baik dibilang gile ya. Jadi kadang-kadang kita dibikin bingung tuh sama keadaan. Ya udah jangan bingung, sudah orientasinya Allah bukan manusia. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ayat disampaikan, alhaakumut takasur, bahwa alhaakum artinya melalaikan kamu, at-takasur, bermegah-megah. Takasur dari kathir, banyak, berarti berbanyak-banyak gitu lah, atau bermegah-megah. Nggak mungkin berbanyak-banyak, maknanya tapi bermegah-megah. Ya dulu zaman susah pada akur, zaman rumah masih pakai bilik bambu, pagarnya juga bambu dibelah-belah. Mak nungguin bapak pulang berpanjang mata, betul kan? Bapak datang disambut sama emak, ya Allah, nasi bungkus sudah siap. Dalamnya cuma apa sih, paling nasi hangat, bawang goreng, sama pepes jantung pisang batu, betulnya. Udah sedep betul. Sekarang semuanya dia bisa beli, bukan lagi pucuk jantung pisang batu. Ya. Daging pun bisa dibeli, makan enak bisa dibeli, tapi tinggal bengkelai mulu. Zaman dulu masih nyetop angkot bareng, naik angkot tergantung supir ngerem, kita ngerem apa kebojokan, balik lagi gitu ya. Kayaknya hidup akur bener ya.
Sekarang udah punya mobil, tinggal berantem mulu, sampai supir bingung ini mau kemana sih sebenarnya gitu ya. Atau bilang kiri, atau bilang kanan. Kata supir beladu aja nih mobil. Ya, alhaakumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sifat manusia. Sampai kapan dia seperti itu? Sampai masuk ke liang lahat. Sifat manusia tuh. Jadi memang kita kalau belum kematian mendatangi kita, ini hidup bermegah-megah sudah memang sifat manusia. Ya. Sampai kadang-kadang yang mubah mengalahkan yang wajib. Mubah tuh apa sih misalkan? Mubah tuh ya kayak kita jajan tuh mubah. Ibu beli bakso, beli apa? Mubah, boleh aja, enggak juga apa-apa. Itu gara-gara jajan, sampai kita nggak sempat korban loh. Itu kalau dikumpulin gitu ya, itu uang jajan kita udah bukan lagi beli sapi satu gitu ya, itu sapi satu tempat sekalian yang isinya ratusan kita itu. Kita nggak mikirin, padahal kalau kita orang Indonesia ini 10.000 itu kan nol ada 4 ya, betul. Kelapa Gading berapa? 04, Bogor 4, 10.000 nolnya gitu ya. Itu bilangan 04 itu cuma kertas lecek di pojokan dashboard loh. Itu kalau dimasukin tiap hari 10.000, sebulan 300, setahun kan 3,6, betul. Tiap Ramadan kita tanya sama orang, ada yang perlu mesin air gak? Masya Allah. Orang gak berat karena ibadah dipersiapkan. Ya, ibadah dipersiapkan. Umroh, haji, korban, kalau ada persiapannya enteng. Yang gak pakai modal aja kalau gak ada persiapan berat. Contohnya tahajud, gak ada modal kan? Ya iyalah berat. Tidurnya jam 11:30 pengen bangun 11:30, nggak mungkin, udah nggak mungkin gitu ya. Kalau memang pengen gampang bangun tahajud, habis isya tidur. Ini diganjel sama kopi. Nah, sebenarnya kalau kita asal tidur sejam aja habis isya, bangun jam 10 gitu, terus nggak tidur lagi jam 12 kita tahajud masih boleh. Yang penting udah tidur. Ini enggak, nonton sampai susah, jam 12 tidur tuh pengen bangun 1:30, yang ngimpi berat. Pun melek sampai ya Allah nih mata, astagfirullahaladzim. Sekilo juga enggak keangkat. Kalau ngomong barbel keangkat gede, ini sekilo enggak keangkat, sampai susah betul. Karena kita enggak ada persiapan. Enggak ada persiapan. Semangat mau haji, belajar enggak, giliran dapat kuota pengen berangkat sudah minggu depan insyaallah Tat, ketemu Ustaz, Tat Anda pengen ngobrol mengenai haji. Oh iya insyaallah, temuin gimana Bu? Ustaz ya Allah, Ustaz di sono ngapain Ustaz? Ya ngapain kek, saya bilang begitu. Terus mau haji mau ngapain di sono, Masya Allah. Jadi kayak orang bingung karena kita nggak berilmu. Kayak orang berumah tangga udah habis nikah ijab kabul, sehari setelah pernikahan ada depan pagi main lihat-lihatan. Kita mau kemana Mas? Neng. Kayak orang keder ya. Coba dia berilmu deh sebelum beramal. Kalau enggak nanti terlena kita. Alhaakumut takasur. Ini membuat kamu terperdaya singkat maupun lama. Bermegah-megah membuat kamu terlena. Makanya kalaupun kita sukses punya harta, didik perih anak kita. Karena nggak ada anak yang dididik bermegah-megah jadi orang hebat, nggak ada. Jangankan kita yang belum apa-apa, sujung kukunya orang-orang kaya zaman dulu. Keluarga Daud saja suruh kerja kan, i'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud, Nabi Daud, Raja Daud yang kaya, anaknya Sulaiman, cucunya semua Ayub, Yusuf, orang kaya semua, Yakub ya. I'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya kerja. Kerja. Apalagi laki-laki, harga dirimu ya kerja gitu loh. Karena karakter anak-anakmu karena peluh yang kau keluarkan gitu loh. Makin sulit kau mencari, makin terbentuk karakter yang hebat pada diri anak-anakmu. Gak usah khawatir, terbukti kok banyakan anak Pak Tani yang mencangkul di sawah jadi orang hebat ketimbang anak pejabat. Coba lihat. Ya makanya bolehlah ya kalau pejabat korupsi hukumannya nyangkul gitu ya. Itu pendapat Pak Abdullah Hemahua dulu tuh. Dia mau menerapkan hukuman buat para koruptor itu jadi petani coklat di Lampung, cuma keburu lengser dia ya. Supaya lebih berwarna lah. Ini dihukumnya malah enak bisa keluar masuk. Aduh Masya Allah ya. Ya jujur loh ya. Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Sifat itu akan selalu datang hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lubang kubur. Sampai masuk ke lubang kubur. Artinya memang dunia ini nggak akan pernah ada cukup. Kayak kita makan sekarang kenyang, besok lapar. Tapi kalau udah masuk tanah merah ke mulut udah nggak lapar lagi kita nanti. Ya sekarang apapun nama makanan tetap aja lapar. Orang mau sahur banyak, sahur dikit, tetap aja siang lapar, betul? Makanya teknik puasa itu jangan ngenyangin malam, siangnya kesiksa kita, dehidrasi nanti malahan, lambung kerja, air nggak disuplai. Yang Nabi ajarkan, sahurlah walaupun dengan segelas air, sahurlah walaupun dengan sebutir korma, betul? Karena ternyata kandungan vitaminnya sama dengan nasi sepiring, sedikit kerjanya lambung, cuma vitaminnya cukup. Tuh cara Rasul. Kalau kita bilang sama anak muda kemarin sahur pakai air segelas sama korma doang, diledekin kita. Antum kalau bisa sahur itu air segelas, korma satu. Wih, mati dong Tat. Begitu kata dia dulu. Emang susah kalau ngomong sama orang lagi masa pertumbuhan, susah lah ya. Jadi pengennya ngunyah aja. Ntar ada waktunya dia malas ngunyah. Ya, orang-orang gitu kan, orang kok udah kaya malas ngunyah biasanya. Kalau susah pengennya makan aja. Udah kaya malah diet aja, ngomongannya gitu seputar diet aja. Ya itulah hukum alam seperti itulah. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. 3 kali Allah bersumpah, kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilman. 3 kali itu sumpah disebut di situ. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu bakal ta'lamun tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali kamu bakal tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu akan tahu dengan mata yang terbelalak, meyakinkan, timbul keyakinan. Ya, kamu akan yakin. Kalla apa? Summa kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Ya, kenapa dibahasanya ilmu yakin? Karena dulu di dunia sudah ada yang ngingetin. Jadi ketika terbelalak nanti di akhirat, ya Allah iya ya. Dulu pernah ada yang ngomong ini masalah beginian di Kelapa Gading dulu nih tuh. Ya. Ya Allah iya, saya cuma kebiasaan dengar tapi nggak senang praktek tuh. Ya jadi kayak orang sibuk ikut grup BBM, WhatsApp, senang membaca, malas menulis gitu ya. Ngecek doang, mesem sendiri dia tutup gitu ya. Belum ada undang-undang penangkapan buat orang yang suka ngintip. Nggak ada respon. Kalau orang Islam tuh respon gitu ya. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Ancamannya adalah taukid. Kamu akan melihat dan pasti kamu melihat neraka jahanam. La tarawnal jahim la tarawnaha ainal yaqin. Kamu akan melihat dan pasti melihat dengan mata yang terbelalak dan kamu yakin. Kalau tadi baru ilmu yakin, sekarang ainul yakin, sehingga nanti ujungnya hakul yakin. Kan prosesnya gitu ya. Ilmu yakin ada yang bocorin, oh ilmu tahu. Tapi kalau udah ngelihat ainul yakin. Nah ilmu yakin sama ainul yakin namanya hakul yakin. Ya, jadi kayak imam ngadep makmum, makanya imam wajib haram buta, nggak boleh imam buta. Supaya ketika mendapat lurus rapatkan soft. Nah, di mana dia ngomong, ilmu disampaikan, mata ngelihat betul udah lurus. Kalau belum lurusin. Tapi kalau buta kan lurus dapatkan soft, benar nggak lurus? Ini zon, nggak boleh di Islam. La tarawunaha ainal yakin summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Ya, ini yang membuat Umar bin Khattab nggak bisa tidur 3 hari 3 malam ini. Ayat ini.
Kenapa? La tus'aluna yawma idin anin naim. Karena semua nikmat yang kau rasa akan Allah tanya. Dulu kamu seperti batang kering di atas badai yang tinggi, gelombang yang tinggi, terombang ambing. Sementara saat itu kamu manusia, bukan batang kering, bukan pasrah dengan ujian. Kalau memang bakal nggak kuat, menghindar gitu loh. Kalau batang kering kan memang makhluk yang memang Allah sudah matikan berbentuk batang kering. Lah kalau kita kan manusia, jangan sampai masuk ke dalam badai dong gitu ya. Udah tahu badai malah berenang, ya udah resikonya. Terombang ambing kita, nggak kiri nggak kanan. Kalau laut kan nggak kayak kolam renang, kita nyelam sekali jul melek udah kelihatan tuh batasnya, betul. Kalau laut kita nyelam jul melek, mana pinggirannya, nggak ada pinggirannya, diumut ubur-ubur dari bawah kita urusannya. Ya nggak bisa, kita nggak bisa beragama pakai zon tuh nggak bisa. Allah akan datangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Itu orang yang seperti itu tuh, terperdaya lah bahasanya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 218, Al-Baqarah ayat 218, ketika Allah berfirman mengabarkan kepada kita, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ada dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah. Jadi di mata Islam sendiri itu orang yang mengharap rahmat Allah itu orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ada usaha. Ya, kita kalau ngelihat orang sholat, husnuzon kita apa? Itu betul-betul orang yang berusaha itu. Karena dia tahu Allah tuh maha kasih. Cuma kan nggak bisa kasih Allah itu diterjemahkan tanpa ada usaha ibadah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Ada usaha. Cuma berprasangka Allah terima, Allah baik, nggak boleh. Rujukannya mana? Kan yang penting saya sholat, saya wudu. Bicara wudunya betul apa enggak itu nomor 2 lah. Allah yang tahu. Masya Allah. Sholat juga sama, ya nggak bisa. Allah sudah mengatakan walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul diajarkan cara. Tugas kita mencontoh, bukan mencontoh nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW, tolong contoh itu. Ini kan banyak orang sekarang mencari dalil, katanya boleh perempuan muslim kawin sama perempuan laki-laki kafir. Contohnya Asia sama Fir'aun. Itu mah zaman Musa, betul? Zaman Nabi Muhammad nggak terjadi itu, ya, tidak terjadi. Makanya kita mau contoh siapa, Nabi kita siapa, itu yang perlu dicontoh. Ya bukan malah kita mencari dalil membolehkan yang kita lakukan, nggak ada, sudah begitu nggak ada. Ya jangan sampai kita menggunakan dalil-dalil, apalagi sampai kita berprasangka baik kebablasan. Mukjizatnya Nabi dan Rasul bisa kita lakukan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar, maka dia cari ayat yang berkaitan sama nggak mempan dibakar. Oh, ada wirid Ibrahim, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Diwiritin supaya dia nggak mempan bakar. Kenapa kamu wirid ini? Saya lagi melamar kerja, Ustaz. Di mana? Di Blanwir. Ini si orang suka ngaco kadang-kadang ya. Kemudian ada lagi yang wirid supaya nggak kelihatan kalau lagi berbuat sesuatu.
Ini wirid yang dibaca Rasul ketika dia mau hijrah kabur ke Madinah. Ali suruh gantiin dia di kasurnya, betul? Beliau baca apa? Waja'alna min baini aidihim saddan fa'agasainahum fahum la yubsirun. Artinya apa? Allahu alam. Ya. Dan Allah jadikan dinding, ya dinding antara dirinya dan orang musuh-musuhnya. Ini sering dipakai wirid ini sama tukang copet. Nah, supaya nyolong gak ketahuan. Astagfirullah, quwata illa billah. Masya Allah. Wirid Nabi Musa sering dipakai di musim panas oleh penggali-penggali air, ya galian pompa. Idrib bi'asokal hajar fanfajarat isnata asrata ainan. Pukul tu tanah, duk keluar 12 mata air. Masya Allah. Wirid tukang pompa. Itu wiridan Nabi sama Rasul, namanya mukjizat. Orang nggak ada yang bisa mengambil mukjizat para Nabi dan Rasul. Cuma ya itulah cara beragama kita. Kita sering terjebak dalam kesalahannya berkepanjangan, ini nggak diperbolehkan. Jadi konsekuensinya jelas ya, bahwa yang namanya berbaik sangka itu berharap. Dalam surat Al-Baqarah 218 tadi mengatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bentuk rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah ketika orang beriman mau beriman dan hijrah. Beriman, hijrah dan bersungguh-sungguh gitu loh. Nah, bukti kesungguhan inilah yang menandakan kita berharap. Makanya sering dikatakan Allah tuh nggak kasih yang kita pengen, cuma Allah akan kasih yang kita butuhkan dan harapkan gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar kepengen dikasih bala. Pengen banget deh berkeluarga, pengen nikah, Ustaz, nggak enak sendiri jomblo. Ya Allah, gitu pengen, cuma pengen. Udah nikah, laki disia-siain, istri dizolimin, anak nggak diopenin. Tuh karena memang cuma pengen. Malah ketika belum nikah akrab, ketika sudah nikah bengkelai mulu. Setelah saya nikah saya baru tahu siapa dia, begitu katanya. Mumpung tahu siapa dia, tutupin kekurangannya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Justru pintu cintamu terbuka ketika ngelihat pasanganmu punya kekurangan. Itu awal muqaddimah namanya. Mana fungsimu ketika melihat kekurangan malah mundur teratur? Setelah saya tahu ternyata dia itu bukan seperti yang saya inginkan, bikin seperti yang diinginkan gitu loh. Ini kita suka salah paham tuh di situ. Pengen banget punya anak, Ustaz, ya Allah, sampai usaha bayi tabung, masya Allah, tabung nggak ada bayi botol dicari juga gitu. Apa aja pokoknya bayi dah judulnya gitu. Dari mulai usaha untuk apa cangkok janin lah, inilah itulah, sampai mesen pentil korma sama orang umroh, subhanallah. Saking pengen punya anak gitu ya. Padahal apa hubungannya pentil korma sama anak gitu ya. Orang Arab yang punya pohon korma nggak pernah makan pentilnya, kita aja pada repot di sini gitu ya. Ya usaha tat ya wes lah, kalau usaha mau bilang apalah. Semoga Allah jadikan betul, insya Allah ya. Iya, udah punya anak, tiap ditanya anaknya mana jawabannya wallahu alam mulu. Ibu rajin banget ngaji, alhamdulillah Ustaz. Anak pada di mana? Wallahu alam. Allah. Yang gede di mana? 3 hari nggak pulang. Adiknya nyusulin nggak balik juga. Yang bungsu, ya ilahi rabbi subhanallah. Ini nih amanat yang disia-siakan yang begini. Cuma ngayal, pengen, tapi nggak pernah berharap. Kalau dia berharap, yang ada di manage. Apalagi ibu yang sejati, orang tua yang sejati, ayah ibu yang sejati buat anaknya. Anak susah senang depan mata. Sakit di depan mata, sehat kelihatan sama mata. Pergi ngeliat, pulang ngeliat, tuh orang tua sejati. Tahu
biarin dibilang bawel, tanggung jawabnya ke Allah bukan ke kalian. Tuh tegas. Ya, mama sih bisa aja cuek nggak ngopainin kalian, cuma urusannya ke Allah ini. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Ini kan nikmat yang bakal ditanya ini. Makanya biarin capek sekarang, biarin. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Karena nggak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali setelah merasakan sulit. Susah ngedidik anak dari mulai hamilnya berat, ngelahirinnya berat, ngegedeinnya ya Allah, ujian di perut lain, lahir lain, gede ceritaannya lain, betul? Kita kadang-kadang punya anak kan suka begitu, ya Allah pengen buru-buru gede, pengen ditiup ya anak. Dipikir gede sama, beda lagi ceritaannya nanti. Ujian anak kecil ya beda, udah gede ya lain lagi nanti, betul? Cuma kalau buat kita yang berilmu, tahulah memang beginilah cara Allah mendewasakan kita. Makanya nanti ketika kita sudah sepuh, anak sudah pada dewasa, nengokin ketika H-7, H+7 di kampung tuh, oh alhamdulillahnya lain. Alhamdulillah ya Allah. Isi sulung nih ya Allah, kalau ingat dulu waktu hamil dia ya Allah. Oh masya Allah. Sekarang hidup juga nih, oh masya Allah ya. Atau apalah bahasanya lah ya. Pokoknya yang udah-udah tuh membuat nikmat hari inilah. Ini lagi nih yang kedua nih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kamu tuh nak dulu nak ya Allah. Kurang 2.000 aja kamu nggak keluar dulu nak. Oh masya Allah. Kenapa mak? Nyogok polisi kamu ditangkap dulu. Atau apalah bahasanya ya. Berat membesarkan. Tapi nikmat terasa nanti, betul. Karena begitulah cara Allah membuat manusia ini bersyukur. Diperas kita dari habis subuh sampai menjelang terbenam matahari puasa, betul. Mau orang kaya, orang miskin, Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum sudah. Nanti pada akhirnya satu selera kita. Walaupun mungkin beda harta, beda lokasi tempat tinggal, tetap semua ngayalin air putih yang dingin, betul. Yang hari biasa kita kalau disuguhin air putih nyeletuk mulu gitu ya, putih mulu nggak ada yang warna gitu ya. Ntar kalau Ramadan jadi hayalan nih, Masya Allah. Apalagi kalau kena panas ada keringetnya, betul-betul nikmat. Dengar waktu sudah masuk, waktu berbuka sudah masuk, langsung buru-buru ambil gelas, tek. Bismillah, minum. Ya Allah, dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Pas. Tapi kalau yang nggak berilmu, pas waktu berbuka sudah masuk, langsung pegang dhahabat dhoma wa batalatil, minum dulu dhahabat dhoma gitu. Semangat yang salah. Ya, jadi kalau kita berilmu enak, nikmatin ujian tuh betul-betul nikmat. Kayak orang sakit, ya proses sembuhnya itu yang enak betul-betul. Baru kita bisa menghargai sehat kalau kita dikasih sakit sama Allah. Ya, tadinya kita orang yang sembrono, semua dimakan, semua diminum, dibikin sakit sama Allah, baru kita tahu betapa berharganya sehat. Ya. Tadinya kita nggak kontrol tuh. Ya, begitulah cara Allah mendidik manusia, ujian mendewasakan manusia. Dan ternyata memang rasa harap ya yang kita minta, yang menjadi sebuah prasangka baik kita ke Allah ini betul-betul memiliki konsekuensinya. Ada 3 konsekuensi dalam hal ini. Konsekuensi yang pertama bahwa orang yang berharap kepada Allah itu harus memiliki rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Dia harus punya rasa cinta kepada yang diharapkan. Ya, saya berharap pengen punya pasangan. Coba awali dengan cinta, jangan keterpaksaan. Ya, kalau terpaksa lain cerita. Tapi kalau cinta jadi sabab, dia punya salah 1000 maklum kita siapkan lah. Orang kalau suka, seneng, sayang, pasti rasa maafnya lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau terpaksa, cari aman, giliran punya masalah, kacau, karena kita nggak punya rasa maaf, karena kita nggak punya rasa, mau bilang apa ya. Tapi kalau kita punya rasa, beda. Kayak kita ke anak ya,
Rasa kita kan Masya Allah selalu menyiapkan maaf lebih banyak. Anak berbuat 10 salah, kita orang tua menyiapkan 11 maaf buat dia. 100 dosa pernah dia kecewakan kita siapkan 101 maaf buat dia. Tuh cinta. Ya, sejati bukan dibuat-buat, timbul karena ilmu. Masya Allah. Yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Jadi konsekuensinya harapan tersebut mengandung 3 perkara. Yang pertama, bahwa rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Ada rasa khawatir kalau sampai nggak didapat nih. Ini yang dikatakan khaufan wa toma. Ya aduh, terus kalau sampai saya nggak berguna buat anak saya gimana? Ada khawatir gitu loh. Karena hubungan ini akan terjalin selama memang saya bermanfaat buat dia. Bukan cuma dia yang bermanfaat buat saya. Kayak rumah tangga ini bisa bertahan selama kita bermanfaat buat pasangan kita. Tapi kalau kita udah nggak bermanfaat, udah jangan ambil pusing dan mundur teratur mendingan. Suara udah nggak didengar, pendapat udah nggak dibahas, saran udah nggak diterima. Terus kita mau ngapain jadi boneka? Nggak ada manfaat. Sementara manusia itu berfungsi buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Coba mulai berpikir. Ada rasa khawatir yang teramat sangat tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Itu konsekuensi yang kedua. Setelah cinta, ya ini betul-betul rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Yang ketiga, usaha memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Ada usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Jadi dia berusaha, cuma dia nggak merusak diri. Dia tahu harus kerja, tapi nggak sampai merusak badan. Karena Allah telah katakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan manusia itu punya ukuran masing-masing. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Orang kalau Allah kasih jatah sebulan 1 juta, diputer kemanapun nggak bakal nambah, nggak bakal kurang. Dizolimin nggak bakal rugi, dimaksimalin nggak bakal untung. Nggak juga kali Ustaz. Saya kalau punya penghasilan sebulan 1 juta, saya lembur tiap hari supaya nanti dapatnya lebih. Betul lebih dia dapat. Coba kan dia sakit berobat, seri, betul? Akhirnya dia lembur tiap hari sampai anak-anaknya panjang mata nungguin dia pulang malam. Anak pada sakit, orang rumah pada sakit, income lari ke rumah sakit. Coba mau diputar kemana juga cara menambah jumlah nilai yang kita miliki, bukan menzolimi badan, bukan. Habis kalau saya nggak kerja lembur, Ustaz, anak pada makan apa? Makan nasi. Selama di Indonesia mah jangan suka bersuuzon sama Allah. Kesannya kalau Anda nggak begadang, Anda nggak dapat duit. Di mana-mana malam buat tidur, bukan buat kerja. Udah jangan dibikin-bikin. Jangan lebay sama Allah gitu ya. Dimiskin-miskinin, nggak sebegitu sama Allah mah. Udah usaha aja sudah. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Nanti min ghairi la yahtasib loh. Anak saya banyak Ustaz, kalau saya nggak lembur pada bayaran sekolah pakai apa? Innalillah. Udah Pak, lakukan saja kerja yang terbaik. Mana kita tahu anak bapak seperti anak Pak Tani yang income-nya nggak seberapa, semuanya jenius, semuanya beasiswa. Mana kita tahu? Ternyata Anda nggak perlu bayar uang sekolah karena anak Anda semua beasiswa. Mana kita tahu kan? Jangan zolimin diri kita, jangan. Makanya konsekuensi yang ketiga di sini, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ibu ngedidik anak, sudah membesarkan, menyekolahkan, apapun yang terjadi tawakalkan sama Allah. Bukan malah dipikirin aja, anak sudah jadi baik, berumah tangga dipikirin penyakit. Ya Allah, anak saya sedang apa ya? Ya sedang apa kayak Bu, sama lakinya biarin gitu ya. Kalau mau begitu mah dari pertama aja jangan dinikahin dah ya. Kalau bakal jadi pikiran.
Memang prosesinya begitu, melalui kalian lahir anak, anak dewasa ya punya kehidupan, memang begitu. Belajar nerima hidup pada akhirnya sendiri, betul. Ditimrungin, dipantau, akhirnya nggak akur sama mantu urusannya. Ya namanya mantu bukan anak, salah mah udah pasti. Anaknya, mantunya belum bisa bikin teh manis, jadi masalah. Padahal dia juga waktu jadi mantu dulu nggak bisa apa-apa, gitu kan. Coba sih belajar nerima gitu ya. Jadi ada perkembangan yang baik. Ya, semampunya. 3 konsekuensi tuh. Ya, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Dia mengharapkan sesuatu, coba mencintai, berarti berilmu sebelum melakukannya. Yang kedua, khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, Allah mudahkan kita insya Allah. Dalam sebuah riwayat Jami' at-Tirmizi, Rasul pernah bersabda, "Man khaufa adlaj wa man adlaj balagul manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khaufa adlaj." Man khaufa adlaj. Barang siapa yang tidak berjalan di malam hari, ya. Barang siapa yang takut berjalan di malam hari, man khaufa adlaj. Wa man adlaj balagul manzil. Sedangkan barang siapa yang berjalan di malam hari pasti akan sampai ke tempat tinggalnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya perbendaharaan Allah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah sorga. Artinya begini, jangan cuma ngayal sorga tanpa beriman. Jangan cuma ngayal sorga tanpa Islam. Jangan ngayal sampai ke tempat tujuan tanpa ada usaha menggerakkan kaki. Ini kita banyak nih pengen sampai ke tujuan tapi nggak ada muqaddimah. Pengen anak pinter, pengen anak soleh, Robi habli minas solihin, itu dia baca tiap hari. Cuma pilih pasangan sembarangan. Yang penting selera kita. Ya walaupun nggak bagus agamanya, doanya sama, Robi habli minas solihin. Ya nggak mungkin. Mana mungkin kamu punya anak yang soleh kalau pasanganmu nggak soleh-soleha. Kalau terlanjur bagaimana? Belajar. Mungkin pasanganmu bukan ulama, cuma dia bisa berteman sama ulama. Mungkin pasanganmu bukan penghafal Quran, tapi kan bisa belajar Quran bareng-bareng kan? Iya. Jadi bukan qanaah dengan kekurangan, bukan. Ada usaha. Man khaufa adlaj. Barang siapa yang takut berjalan di malam hari, paman adlaj balagul manzil. Padahal kalau dia mau jalan sampai ke tujuan. Tapi karena takut dia nggak jalan, ya nggak bakal sampai. Pengen anaknya lulus ujian, bisa menjawab ujian, cuma nggak bawel masalah belajar, ya nggak bisa. Tiap ustadz dimintain doa supaya anaknya bisa ngejawab ujian, tapi anaknya nggak disuruh belajar, ya nggak bisa. Mendingan ibu minta sama Allah, ya Allah gampangin ya anak nyontek, mendingan begitu terang-terangan. Lah kalau nggak belajar bisa jawab gimana? Nggak mudeng kan otak kita kan? Nggak bisa. Nggak bisa kita menghayalkan sebuah kebaikan seperti pungguk merindukan bulan, nggak bisa. Ya, ngayal bisa sampai ke bulan, cuma nggak ngerti gimana jalan ke bulannya, nggak mungkin. Jadi kayak orang husu cuma nggak tahu sabab husu, pengen banget husu Tad. Ya Allah saya pengen husu, duh susah banget Tad. Betul pengen. Emang husu apa sih? Husu Tad, ya apa ya? Nah, tidak bingung. Sampai merem-merem Tad, apa hubungannya husu merem? Nggak ada hubungan gitu ya, biar husu enggak. Husu ini kan lebih kepada ujian Allah kepada orang-orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Lihat dah kata Allah, Allah uji orang beriman, membuat dia makin khusyuk dalam ibadahnya. Berarti ujian yang mendatangkan kehusyukan. Ya kita pengen khusyuk, nggak mau diuji ya susah. Justru sholatmu itu penyebab khusyukmu. Kenapa? Karena sholatmu itu isti'anah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat.
Kita suruh minta tolong dengan sabar. Jadi kan kalau kita minta tolong dengan sholat, tentu kita akan khusyuk dalam sholat kita. Kalau mau minta tolong, tapi terkesan main-main, ya bukan minta tolong nantinya. Dia tahulah, dia pengen seperti itu. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 Allah berfirman, Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfikun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini contoh nih orang beriman ini. Kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun. Dialah orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang yang tidak mempersekutukan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang membersihkan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka orang yang bersegera memperolehnya. Alladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina rabbihim yusyrikun, tidak pernah berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. yakni mereka orang yang membersihkan semua yang mereka berikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Annahum ila rabbihim rajiun, dia tahu cuma ke Allah bakal kembali semuanya. Siapa mereka? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang cepat dalam berbuat kebaikan. Kemudian dalam sebuah riwayat Tirmizi dikatakan bahwa Aisyah pernah berkata, aku bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi tuh, Al-Mu'min ayat 5761. Apa mereka orang yang minum khamar, berzina, mencuri? Beliau menjawab, la, bukan. Ia binta Siddiq. Tidak, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah. Wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum. Tapi ketika mereka lakukan itu, mereka takut kalau Allah nggak terima. Ulaika yusari'una fil khairat. Makanya dia terus selalu mempercepat berbuat kebaikan, karena dia tahu nggak gampang menjadi orang yang baik. Ya, jadi ada usaha buat memaksimalkan kebaikan. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Silakan yang mau bertanya. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sambil menanti jam 3 mungkin ada yang mau tanyakan, silakan fadhil. Ya, syukur. Ustadz, boleh nggak menerima pesanan catering untuk acara kebaktian? Jangan ditanya buat apaan, terima aja harusnya ya. Kita suka bawel sih. Orang mesen banyak nanya, ya Allah banyak amat buat apa? Nggak usah, bayar dulu baru nanya, harusnya gitu ya. Tapi kalaupun dia katakan memang buat kebaktian, nggak ada masalah, orang kita bisnis kok. Kita jual baju, tuh baju dipakai buat ulang tahun ya, kita nggak berdosa. Ibu jual baju pakaian indoor, dipakai outdoor, ibu nggak dosa. Asal memang kita tujuannya ngejual pakaian buat dalam rumah, gitu ya. Atau ibu jual makanan memang buat dimakan, bicara yang makan nanti kebaktian atau apa urusan dia. Nggak ada masalah ya, makanya jangan terlalu bawel. Nah, ya udah, pesen berapa langsung aja gitu, jangan sampai tanya-tanya nanti malah muskil lah. Emang berat, menerimanya berat ya. Bagaimana hukum arisan ibu-ibu? Ini pertanyaan perasaan seminggu ini arisan mulu ini ya. Saya nggak paham nih.
Saya udah bilang, arisan, reuni, HBH, halal bihalal, temu tali kasih, macam-macam itu cuma casing silaturahmi di Indonesia. Saya nggak berani mengatakan ritual itu bid'ah atau haram. Kita lihat aja acaranya. Kalau dalam arisan itu acaranya cuma ngocok yang dapat kemudian besok dikasih uangnya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ada acara-acara yang haram, jadi haram nantinya. Karena hukum asalnya mubah. Mubah tergantung niat, gitu ya. Mubah tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Jadi kalau arisan tersebut malah membebani, menimbulkan mudorot, misalkan yang dapat nanti tolong nambahin sendiri buat makan-makannya, bisa aja jadi riba sifatnya kan. Tapi kan arisan ini bukan simpan pinjam. Tapi kalau di dalamnya ada simpan pinjam yang ditambahkan nilainya atau dikurangkan, ya jadi riba. Boleh. Ya, biasa aja, jangan terlalu kaku. Ya, ini banyak yang kaku-kaku juga sih kadang-kadang ya. Udah tahu kaku pakai arisan jadi rame dah. Udah nggak usah arisan kalau bakal kaku, gitu simpel bahasanya. Dibahas, dicari salah. Akhirnya bingung sendiri mau ngapain hidup. Betul? Udah dari dulu arisan nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa sudah. Yang mau biaya sendiri fadhal, yang nggak mampu bilang yuk kita urunan buat makan-makan silaturahmi, ahsan. Nggak dicari salah sampai detail gitu loh. Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang saya ingat kalau saya bikin yayasan di Bogor tuh, karena banyak keluh kesah dari ikhwan akhwat sunnah ini yang katanya sekolah-sekolah sunnah ini mahal. Ustaz, kayak kita nggak punya hak untuk dididik anak-anak kita. Kita kepikiran, ya Allah kesian juga deh. Ya udahlah kita buka sekolah tersebut yang uang pangkalnya masih 3,5 juta. Kalau semua bayar lunas, minusnya 35 juta tiap bulan buat gaji guru itu. Masya Allah ya. Setelah berjalan dikomplain habis, nggak syar'i, guru-gurunya gini, masih baik yang rokok dan lain sebagainya. Yang rokok tuh tukang, karena memang kita belum bisa bikin pagar dan ini dan itu. Jadi akhirnya cari komplain sendiri. Akhirnya nyulitin diri sendiri. Kalau memang mau betul-betul yang maksimal, ya gurunya yang mahal, biayanya mahal. Tapi kan nggak sanggup. Yuk saling mendukung, yang kurang ditutupin, yang lebih dimaksimalkan. Begitu bahasanya. Bukan dicari salah. Inilah salahnya kita dalam menuntut ilmu. Belajar pengen menjadi hakim buat keadaan, itu salahnya kita. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah ya. Ada lagi kelas. Taib jam 3 ya, insya Allah manfaat yang disampaikan ya, seperti yang dikatakan jam 3 selesai. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.